di halaman 3 surat Al-A'raf ayat 39. Qala dakhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha hatta idza daraqu fiha jami'a qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim azaban dhi'fan minan nar qala likullin dhi'fun walakin la ta'lamun. Allah berfirman, masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama umat-umat jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum kamu. Setiap suatu umat masuk ke dalam neraka, dia mengutuk kawannya yang menyesatkannya, sehingga apabila mereka masuk semuanya, berkatalah orang-orang yang masuk kemudian di antara mereka kepada orang-orang yang masuk terdahulu, ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Sebab itu datangkanlah kepada mereka siksaan yang berlipat ganda dari neraka. Allah berfirman, masing-masing mendapat siksaan yang berlipat ganda, akan tetapi kamu tidak mengetahui. Pertanyaan pada kalimat masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama-sama umat-umat jin dan manusia yang terdahulu sebelum kamu. Pertanyaan, jin dan manusia ada yang masuk neraka? Adakah bangsa jin yang masuk surga? Kemudian dapatkah manusia yang di surga melihat jin tersebut, Ustaz? Itu ayat 38 ya, itu ayat 38 Al-A'raf. Jin dan manusia ini diciptakan oleh Allah untuk apa toh? Untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, yaitu kepada Allah. Ada manusia yang di neraka karena kafir, durhaka kepada Allah. Ada manusia yang di surga karena taat kepada Allah. Begitu pula ada jin yang diseret ke neraka karena diperintah untuk taat kepada Allah, mengabdi tanpa batas kepada Allah, justru menolak, membangkang dan durhaka, maka seret ke neraka. Jin yang taat itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ada jin yang masuk ke dalam surga, itu ada. Siapa itu? Yaitu jin yang mengabdi kepada Allah tanpa batas, tunduk patuh kepada Allah. Kalau ditanya apakah nanti kita di surga bisa melihat jin, ya nanti kita buktikan sama-sama di surga ya. Kalau sekarang saya tidak tahu dan belum mengetahui, maka nanti kita buktikan sama-sama ketika di surga. Lah, usahakan ya, untuk meraih surganya Allah. Kita dari kalangan manusia, fokus kita tentang kemanusiaan kita. Adapun jin, makhluk Allah yang lain dari kalangan jin, biar mereka fokus pada kalangan mereka. Lah kita ini fokus saja kepada kalangan kita manusia ini. Kata al-jin senantiasa digandengkan dengan kata al-ins. Itu memang saling bertolak belakang secara langsung. Al-ins yang diartikan dalam Al-Quran sebagai manusia, itu apa toh artinya al-ins? Salah satu arti dari al-ins itu lembut, halus.
Jadi manusia itu makhluk halus. Yang jadi makhluk halus itu manusia, bukan jin. Karena al-ins itu salah satu maknanya itu halus, lembut. Maka kalau ada manusia yang kasar, itu bukan manusia, tetapi jin. Karena jin itu salah satu maknanya kasar. Maka ada jin-jin yang kasar, itu ada yang tidak taat pada Allah. Lah kita manusia ini kalau ternyata kasar, temperamental, emosional, suka marah-marah, berarti keluar dari fitrah kemanusiaan kita, keluar dari identitas kemanusiaan kita. Manusia yang kehilangan identitas kemanusiaannya, dia bukan manusia. Lah Bapak Ibu pilih jadi manusia atau tidak? Kalau pilih jadi manusia, paksa diri untuk punya jiwa yang lembut, jiwa yang halus, tidak mudah marah, tidak sombong, tidak suka mencaci maki. Karena al-ins itu lembut, halus. Selain itu al-ins itu juga bermakna tampak, terlihat. Jadi manusia itu terlihat. Biasanya manusia yang sembunyi-sembunyi itu ketika dia melakukan maksiat kepada Allah, ketika korupsi, delik-delik. Tidak ada orang korupsi, saksikan rakyat Indonesia saya mau korupsi, itu kan tidak ada. Maka jika manusia sedang sembunyi-sembunyi, ada pintu depan, lewat pintu belakang, itu manusia yang sedang bermasalah kemanusiaannya. Untuk berbuat sesuatu yang benar, kok harus sembunyi-sembunyi? Maka perbuatannya itu mesti mengandung masalah. Ada pintu depan, tapi pilih pintu belakang, sogok suap dan lain sebagainya. Akan delik-delik sogok suap itu. Sedangkan jin itu tidak tampak. Semua yang menggunakan huruf jim, nun, itu tidak tampak. Jannah, surga, kan tidak tampak oleh mata manusia. Janin yang ada dalam rahim itu juga tidak terlihat, tidak tampak. Meski saat ini teknologi bisa melihat, tapi tidak bisa melihat 100%. Tidak bisa sama 100%. Teknologi kedokteran semakin maju, bisa melihat janin yang di dalam rahim, tetapi ketahuilah, semaju apapun teknologi, tidak akan pernah bisa melihat secara sama 100%. Maka janin itu tidak terlihat, jin itu juga tidak terlihat. Yang terlihat itu manusia. Lah fokus kita di manusia ini karena kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia. Usahakan saja dengan segenap potensi untuk meraih keridhaan Allah, untuk meraih surganya Allah. Adapun makhluk yang bernama jin, biarkan mereka dengan kalangan golongan mereka sendiri. Nah nanti kalau sama-sama di surga, apakah kita bisa saling melihat? Nanti akan kita buktikan bersama-sama. Ya, ada lagi.